lanjutkan dengan video perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan itu adalah perkembangbiakan tumbuhan yang tidak melibatkan sel-sel kelamin dan terjadi dengan bantuan manusia. Nah, biasanya tumbuhan yang dikembangbiakan dengan vegetatif buatan ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang memiliki sifat unggul karena orang ingin menghasilkan tanaman yang baru yang sama dengan sifat induknya. Selain itu, tumbuhan yang dikembangbiakan dengan vegetatif buatan ini juga memiliki keuntungan cepat berbuahnya. Namun, ada juga kerugiannya loh. Kerugiannya apa? Tumbuhan ini berakar serabut sehingga perakarannya tidak kokoh dan berumur pendek. Baik, mari kita lihat tumbuhan apa saja yang bisa berkembangbiak dengan secara vegetatif buatan dan apa saja cara perkembangbiakannya. Nah, yang pertama adalah cangkok. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan yang berkayu. Contohnya tanaman buah-buahan seperti mangga, durian, sawo, jambu, dan lain-lain. Caranya bagaimana? Kita cari batang yang diameternya tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Kemudian kita pilih dahan yang berukuran kurang lebih 2,5 cm diameternya. Kita kupas bagian kulit batangnya seperti ini, lalu ditutupi dengan tanah dan pembungkus. Boleh dengan plastik, boleh dengan sabut kelapa. Selama dalam masa pembungkusan ini tetap disiram setiap hari ya. Nah, setelah 3 bulan, maka dahan ini sudah bisa dipotong, kemudian ditanam ke tanah. Berikutnya adalah dengan cara setek. Biasanya contoh tanaman yang disetek adalah singkong. Singkong dibudidayakan atau dikembangbiakan dengan cara setek. Bagaimana caranya? Batangnya dipotong-potong runcing seperti ini pada bagian bawahnya, kemudian ditancapkan di tanah. Tunggu beberapa saat, maka dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Selanjutnya runduk. Runduk ini biasa dilakukan pada tanaman yang memiliki batang yang lentur dan kuat. Caranya bagaimana? Kita pilih salah satu batang yang lentur dan kuat, kemudian dirundukkan atau dibengkokkan ke tanah dan ditimbun dengan tanah seperti ini. Setelah beberapa waktu akan tumbuh akar, sehingga lama-kelamaan akan muncul tanaman baru di sini. Contoh tanaman yang bisa dirunduk adalah melati. Kamu tahu melati kan? Yang harum baunya sering digunakan untuk pengharum dan juga untuk menambah cita rasa pada teh. Nah, anak-anak, ada juga loh cara untuk memperbaiki sifat tanaman. Maksudnya apa? Jadi, petani yang biasa mengembangbiakkan atau membudidayakan tanaman ingin menggabungkan dua sifat tanaman. Contoh nih ya, Ibu Yulia punya 2 buah pohon mangga yang berbeda jenis. Yang pertama itu pohonnya memiliki buah yang besar dan rasanya asam. Yang kedua, pohonnya memiliki buah yang kecil tapi rasanya manis. Nah, Ibu Yulia ingin menggabungkan kedua sifat tanaman mangga Ibu Yulia tadi. Ibu Yulia ingin pohon mangganya berbuah yang besar dan rasanya manis. Maka ibu bisa menggunakan kedua cara ini. Yang pertama itu adalah okulasi atau menempel. Ibu Yulia mengambil mata tunas dari batang pohon mangga yang buahnya kecil tapi rasanya manis dan menempelkannya di batang yang memiliki buah yang asam dan besar. Nah, Ibu Yulia berharap nanti ketika pohon ini tumbuh dan berbuah akan menghasilkan buah mangga yang besar dan rasanya manis. Cara yang kedua yang bisa Ibu lakukan adalah sambung pucuk atau enten. Caranya adalah menyambungkan batang bagian bawah dengan batang bagian atas.
Kita misalkan bagian bawahnya adalah pohon mangga yang buahnya besar dan rasanya asam. Batang atasnya adalah pohon mangga yang buahnya kecil dan rasanya manis. Disambung seperti ini. Nah, nanti diharapkan buahnya akan menghasilkan buah mangga yang besar dan rasanya manis. Nah, anak-anak, kamu bisa mencoba di rumah ya. Kalau ada pohon buah-buahan seperti mangga atau jambu, bisa kamu cangkok di rumah dengan bantuan papa atau mama.